Pencegahan dan penanganan stunting dengan cara mendukung pemberian stimulasi pada bayi usia 6-12 bulan. Stunting adalah kondisi anak yang memiliki tinggi badan tidak sesuai dengan usianya. 1 dari 3 anak di Indonesia mengalami stunting loh. Maka dari itu, perlu pencegahan dan penanganan agar anak terhindar dari stunting. Salah satu cara yang bisa kita lakukan agar anak terhindar dari stunting adalah dengan mendukung pemberian stimulasi pada bayi. Ada beberapa perbedaan pemberian stimulasi di setiap rentang usia bayi. Bagaimana ya cara memberikan stimulasi pada bayi usia 6-12 bulan agar bayi tumbuh sehat, cerdas, dan tidak stunting? Mari kita simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, perkenalkan, saya adalah pendamping sosial PKH yang bernama Pinkan Bening Ajuba dari Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Pada kesempatan ini, saya akan menemani Anda untuk sama-sama belajar tentang bagaimana mendukung pemberian stimulasi pada bayi usia 6-12 bulan. Melalui tayangan ini, kita diharapkan mampu mengidentifikasi aktivitas bayi usia 6-12 bulan, sehingga dapat mengimplementasikan pemberian stimulasi pada usia tersebut, terutama di lingkungan rumah. Selain perkembangan motorik, bayi di usia 6-12 bulan juga sudah mulai bisa merespon orang di sekelilingnya. Maka dari itu, untuk mendukung perkembangan bayi, diperlukan stimulasi yang tepat bagi bayi. Untuk mendukung perkembangan kemampuan tersebut, diperlukan kehadiran fisik dari orang tua dan anggota keluarga lain untuk memastikan keamanan dan kenyamanan bayi. Nah, bagaimanakah cara yang bisa kita lakukan untuk memberikan stimulasi pada bayi usia 6-12 bulan? Simak tayangan berikut ini. Stimulasi anak untuk melempar benda. Berikan mainan yang tidak berbahaya dan berikan contoh pada bayi untuk melempar benda. Bayi akan mencoba meniru apa yang dilihatnya. Selain stimulasi kemampuan motorik bayi, pemberian contoh melempar benda juga akan menstimulasi pendengaran dan penglihatan bayi. Stimulasi agar bayi merangkak. Coba berikan benda-benda yang aman dan menarik untuk bayi, kemudian letakkan benda tersebut dan beri jarak dengan bayi, sehingga bayi akan tertarik dan bergerak seperti merangkak untuk mengambil benda tersebut. Dengan stimulasi ini, bayi akan mendapatkan stimulasi pada sistem motorik dan penglihatannya. Stimulasi anak untuk menirukan suara. Dengan memberikan rangsangan suara-suara sederhana akan menstimulasi bayi usia 6-12 bulan. Misalnya dengan memberikan stimulasi menirukan suara hewan seperti kucing. Stimulasi ini dapat merangsang pendengaran anak serta merangsang anak menirukan suara di sekelilingnya. Asupan gizi. Selain stimulasi yang melatih sistem motoriknya, bayi usia 6-12 bulan juga penting loh mendapatkan asupan gizi yang seimbang. Dengan terpenuhinya gizi bayi, maka bayi akan tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga terhindar dari stunting. Nah, setelah melihat tayangan-tayangan tadi, bagaimanakah kira-kira perasaan kita ketika kita memberikan stimulasi pada bayi? Senang bukan? Tentu saja, karena kita melihat bayi kita yang tumbuh sehat, cerdas, dan terhindar dari stunting. Kemudian, bagaimanakah kira-kira respon bayi kita saat kita memberikan stimulasi? Ceria bukan? Tentu saja, lihat saja bagaimana bayi kita berekspresi dengan sangat gembira. Setelah melihat tayangan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa bayi dapat merespon orang yang mengajaknya bermain dengan cara mengeluarkan suara tidak jelas, menangis, menggerakkan alat tubuhnya untuk menjawab seperti menggeleng, menjulurkan lidah, dan lain-lain. Stimulasi yang tepat pada bayi usia 6-12 bulan dapat mendukung perkembangan motorik, kelekatan, serta kemampuan komunikasi. Stimulasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan benda-benda sederhana yang ada di sekitar rumah dengan memastikan keamanan dan kenyamanan bayi. Syarat alat bermain yang aman bagi bayi yaitu ringan, tidak mudah ditelan, tidak berbau, dan tidak mengandung racun. Bagi bayi usia 6-12 bulan, selain stimulasi juga diperlukan makanan bergizi seimbang berupa makanan pendamping ASI atau MPASI agar menjadi bayi yang sehat, cerdas, dan tidak stunting.
Bagaimana pemirsa? Cukup jelas bukan? Bahwa pencegahan stunting itu penting. Mari kita sebarkan ilmu ini dan mempraktekkan ilmu tentang pemberian stimulasi pada bayi usia 6-12 bulan ini kepada orang-orang di sekitar kita. Optimalkan bantuan sosial yang kita terima, khususnya bagi keluarga penerima manfaat bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan lain-lain untuk mencegah dan menangani stunting. Jika ada pertanyaan lebih mendalam, pemirsa bisa menghubungi tenaga kesehatan seperti bidan desa atau kader posyandu atau SDM Kesos seperti pendamping sosial PKH, TKSK di sekitar tempat tinggal pemirsa. Dengan begitu kita akan mendapatkan informasi dan penanganan yang lebih tepat agar bayi terhindar dari stunting. Demikian beberapa contoh dukungan pemberian stimulasi pada bayi usia 6-12 bulan. Insya Allah bermanfaat. Dan selamat berpartisipasi mewujudkan Indonesia bebas stunting bersama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Tanato Foundation. Cegah stunting itu penting. Saya Pinkan Bening Ajuba mohon pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.